Presiden terpilih Prabowo Subianto optimistis realisasikan program makan bergizi dan susu gratis bagi anak-anak Indonesia. Prabowo menekankan pembagian makanan bergizi dan susu gratis akan menyesuaikan dengan tipologi dan sumber daya alam di masing-masing daerah. Dalam pernyataan tertulis dari tim Humas Prabowo, Presiden terpilih menyatakan, jadi kita harus menyesuaikan rencana kita dengan tipologi dan kondisi daerah yang berbeda-beda. Kita jangan satu pola disamaratakan di Indonesia. Ada daerah pegunungan, ada daerah pesisir, ada pulau. Jadi, kita harus selalu fleksibel. Yang penting anak-anak kita dapat makanan bergizi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut soal perubahan nama program makan siang gratis menjadi makan bergizi masih terus dikaji. Habibur Rahman menyebut yang terpenting adalah tujuannya makan yang bergizi untuk anak. Yang gratis memang terus dikaji terkait istilahnya ya, siang, makan siang itu karena anak-anak SD atau TK di banyak wilayah memang ada yang pulang sebelum jam 11.30. Jadi itu kan belum masuk makan siang, jadwal makan siang yang biasanya antara jam 12 sampai jam 13. Adalah soal bergizinya, ya harus tetap bergizi. Sebelumnya program makan siang dan susu gratis jadi andalan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan Pilpres 2024. Kebutuhan dana program makan siang gratis diprediksi mencapai 253,8 triliun rupiah per tahun. Jumlah ini diperuntukkan bagi 70,5 juta anak dengan estimasi per porsi sebesar Rp15.000. Untuk mempelajari budaya pemberian makan siang gratis di sekolah, Prabowo Subianto juga sempat berkunjung ke salah satu sekolah di Beijing, Cina. Program seperti itu untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak di pedesaan. Tim Liputan Kompas TV. Istilah makan siang gratis di program Prabowo diubah menjadi makan bergizi. Apa sebenarnya makna perubahan penamaan ini? Apakah mungkin ada kaitannya dengan biaya program yang fantastis nilainya? Kita bahas malam hari ini bersama Sylvester Matutina, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, dan Billy Khairudin, Wakil Redaktor Pelaksana Harian Kompas. Mas Billy, selamat malam. Bang Sylvester, selamat malam. Selamat malam, Putri. Selamat malam, Bang Sylvester. Oke, jadi Bang Sylvester, ini kenapa sih harus merubah nama dari makan siang dan susu gratis ini menjadi makan bergizi? Kenapa harus berbeda kalau toh ujung-ujungnya memberikan makanan gratis buat anak-anak? Jadi ini suatu program yang tentunya sangat baik ya dan bagus buat bangsa kita. Jadi memang program ini harus terus dikaji dan diteliti, dan ketika nanti implementasinya setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik itu akan harus langsung jalan. Jadi sebenarnya ini penamaan ini dirubah menjadi makan bergizi dan susu gratis ya. Intinya bahwa memang anak-anak itu tentunya harus pagi ya. Jadi kalau mama siang saya pikir udah terlambat gitu. Jadi kalau pagi-pagi benar mereka makan terus perut kenyang dengan gizi yang cukup baik, 4 sehat 5 sempurna, maka mereka akan belajar bisa dengan baik dan asupan yang sehat ini akan mencerdaskan. Dan tentunya bukan hanya dari anak SD ya, tapi mulai bayi dalam kandungan termasuk ibu hamil dan juga dari TK sampai SD sampai SMP dan SMA gitu. Jadi apakah ini memperkecil juga siapa-siapa saja yang menerima makan nih? Kalau berbicara tentang asupan gizi dan nutrisi kan itu kaitannya mungkin dengan anak-anak atau keluarga yang di bawah ini ya ekonominya rendah ya atau kurang mampu. Ya, jadi yang kita identifikasi dulu itu sebenarnya totalnya 82,9 juta ya. Contoh balita dan anak TK itu 30 juta, terus anak SD itu 24 juta, terus anak SMP 9,8 juta, SMA 10,2 juta, santri 4,3 juta, dan ibu hamil 4,4 juta. Jadi tidak ada yang dikurangi, hanya memang untuk di awal ini kita lebih memberikan kepada daerah yang tertinggal dan terluar dulu. Jadi
kebutuhannya yang mendesak duluan lah yang akan kita Oke, lakukan. jadi dengan kebutuhan yang mendesak itu makanya diganti nama, Mas Billy, itu bisa diartikan bahwa memperkecil anggaran yang fantastis kalau misalnya tidak diubah namanya. Ya, kalau bagi masyarakat sih sebenarnya kan lebih pada ini adalah janji politik dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ya ketika mencalonkan diri menjadi capres dan cawapres. Jadi yang penting sebenarnya apakah janji politik ini bisa terrealisasi atau tidak nanti. Bahwa kemudian ada penyesuaian termasuk dengan alokasi anggarannya. Saya pikir dari timnya Pak Prabowo juga mungkin sudah menghitung ya. Kira-kira kebutuhannya seperti apa, berapa banyak ruang fiskal yang tersedia. Tapi mungkin yang paling penting sebenarnya harus dilihat bahwa sebagai janji politik ini akan tertunaikan atau tidak ketika Pak Prabowo maupun Mas Gibran menjabat nanti. Apapun namanya, yang jelas janji politik makan siang gratis ini Yang penting janjinya terrealisasi dulu gitu, janjinya Mas. terrealisasi dulu. Baru nanti ketika nantinya kan akan dihitung secara detail tuh berapa ruang fiskal yang tersedia untuk merealisasikan program ini. Nah, karena disebutkan juga ini kalau anggarannya bisa saja asal defisit anggarannya di bawah 3% kata Pak Prabowo. Ya betul. Selama ini kan kritik terhadap program itu kan lebih pada apakah tersedia ruang fiskal untuk membiayai program seperti itu. Karena kan dari beberapa kali yang sudah disampaikan oleh timnya Pak Prabowo Gibran, antara lain melebarkan defisit fiskal jadi 3%, kemudian menyeleksi kembali refine tuning dari subsidi BBM dan sebagainya. Nah ini yang mungkin nanti kita akan lihat kembali ketika Pak Prabowo maupun Mas Gibran menjabat, dari mana ketersediaan anggaran ini tersedia. Artinya buat masyarakat yang penting itu janji ini terrealisasi dulu. Apakah nanti mengambil dari subsidi anggaran BBM ataukah kemudian ya tadi melebarkan defisit fiskal menjadi 3% dari PDB. Nah kalau gitu masih yakin dengan perubahan nama ini bahwa janji untuk makan bergizi gratis ini bisa terlaksana, Bang Sylvester, dengan tadi catatannya pasti. asal defisit anggarannya di bawah 3%. Ya pastilah defisit anggaran kita akan upayakan di bawah 3%. Jadi waktu itu Bu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa defisit anggaran kita 2025 itu di antara 2,4 sampai 2,8%. Jadi masih di bawah batas 3% ya. Jadi yang penting sebenarnya bukan masalah penamaan ya, tapi sebenarnya goalnya apa dengan makan bergizi dan susu gratis ini. Yang pertama itu adalah mengatasi angka kematian dan ibu hamil ya, terus menurunkan angka kurang gizi atau stunting, menghilangkan kemiskinan ekstrim, meningkatkan perekonomian, menyerap hasil petani, nelayan, peternak dan pedagang kecil, dan tentunya menciptakan generasi yang cerdas, terampil, berdaya saing. Berarti tidak semua anak-anak atau keluarga ini atau ibu-ibu ini mendapatkan makan bergizi gratis ya Bang ya? Semuanya ya, hanya memang ada yang kita utamakan kan kalau umpama sekolahnya kan sekolah yang sekolah yang favorit ya, yang mampu itu saya pikir kan nggak perlu. Tapi memang sudah dihitung rencananya adalah 82,9 juta ya. Dan kita yakin masalah anggaran nggak jadi masalah begitu loh. Dan nantinya yang pasti kan kita akan melihat nanti tanggal 16 Agustus ketika Presiden Jokowi akan menyerahkan RAPBN 2025 di DPR. Dan hitungan kalkulasinya nggak ada masalah. Yang jadi agak kita harus kerja keras itu adalah masalah supply dan distribusi ya. Daripada makanan dan susu gratis ini, itu yang perlu sebenarnya, yang harus kita terus kaji dan kita teliti dan analisa sebaiknya bagaimana itu. Pengawasannya itu yang jadi faktor utama ya, dan juga tentunya pemilihan bahan-bahannya. Kalau soal anggaran nggak jadi masalah ya. Jadi saya juga mau mengingatkan bahwa anggaran IKN dulu semuanya pesimis kan. Tapi ternyata kan sekarang IKN berjalan dengan baik, anggarannya juga tidak membebani APBN dari 2022, 2023, bahkan 2024 ini.
Bang Silvester terima kasih, Mas Billy terima kasih, sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih.